Ya, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, yang A, pentingnya bersikap toleransi. Di sini pengertian toleransi secara etimologi, kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Jadi kita harus sabar dan bisa menahan emosi kita serta melapangkan dada kita terhadap pendirian orang lain. Nah, secara istilah bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain, dan sebagainya. Jadi, toleransi itu kita harus bisa menghadirkan sikap nenggang kita. Nenggang itu yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian orang lain, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan, karena tidak semua pendapat orang lain itu berpendapat dengan kita, karena orang lain itu mempunyai cara pandang tersendiri, ya. Pandangan orang lain punya tujuan tersendiri, punya planning tersendiri, ya. Kemudian kepercayaan. Nah, kepercayaan di Indonesia beragam, ya. Jangankan dalam satu negara, satu keluarga juga biasanya ada yang kepercayaannya berbeda-beda. Kalau dalam keluarga saja tidak bisa toleran, bagaimana dengan bagaimana toleran terhadap negara? Pasti kalau tidak toleran, dikit-dikit akan bentrok. Nah, jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan seseorang, satu orang dan orang yang lainnya juga berbeda-beda. Ada yang orang lain cepat letih, ada yang orang lain hobinya mungkin masak, ada yang hobinya mungkin beres-beres, macam-macam. Jadi kita harus bisa menenggang, bisa menghargai kebiasaan orang lain, ya. Karena enggak semua yang kita kerjakan itu pasti sama dengan orang lain, pasti berbeda-beda. Beda fisik, pasti beda kebiasaan juga, beda pemikiran juga. Nah, toleransi dalam bahasa Arab bisa dikatakan atau artinya tasamuh, yaitu sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Jadi kita harus bisa berlaku baik terhadap orang lain, lemah lembut. Kalau memang orang lain salah, oke, kita ingatkan, tapi mengingatkannya juga ada cara-caranya supaya enggak terjadi permasalahan baru, ya. Kemudian saling pemaaf. Alangkah baiknya sebelum orang lain meminta maaf, kita sudah memaafkan orang tersebut terlebih dahulu. Nah, sebenarnya orang yang suka pemaaf ini baik juga untuk kesehatan, ya. Beda halnya orang yang suka pendendam. Nah, orang yang suka pendendam biasanya cepat terserang oleh penyakit, ya. Kemudian di sini dasar hukum toleransi tertuang dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat 40 yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam kandungan surat Yunus ayat 40 ini, jadi pada masa Rasulullah dulu berdakwah, jadi ada sekelompok orang yang menentang kebenaran tentang Al-Quran. Dan ada juga sekelompok orang yang mengakui kebenaran tentang Al-Quran. Jadi ada yang mengakui kebenarannya dan ada yang menentangnya. Nah, jadi
Di sini Allah menegaskan, kemudian di surat Yunus ayat 41-nya Allah menegaskan, jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ketika Rasulullah bersabda tersebut, ada yang mengikuti atau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ya, terhadap Al-Quran, dia mau mengimaninya, dan ada yang menentang. Kemudian terhadap orang-orang munafik tersebut, katakanlah, bagi pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, sesuai dengan surat Al-Kafirun ayat 1-2. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi katakanlah bahwa aku enggak akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kalian. Jadi dalam surat Al-Kafirun tersebut mengatakan bahwa, hai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah terhadap apa yang kamu ibadahi, karena yang diibadahi orang-orang kafir itu yaitu selain Allah. Dan kata Nabi Muhammad, aku hanya beribadah terhadap Allah, ya, bukan terhadap apa yang dia ibadahi. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Jadi kamu tersebut terhadap orang musyrik, jadi orang musyrik tersebut berlepas diri terhadap apa yang Rasul kerjakan, dan aku pun di sini berarti Nabi, ya, berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi saling toleran, saling memahami. Oke, pekerjaanmu, pekerjaanku. Enggak usah mempertentangkan, enggak usah mempermasalahkan, ya. Itu arti dari toleransi, saling menenggang atau saling memahami, saling menghargai. Kemudian bentuk-bentuk toleransi di sini ada dua, kerukunan intern dan kerukunan antar umat beragama. Kalau kerukunan intern berarti kerukunan yang masih dalam ruang lingkup yang sama, yaitu dalam satu agama. Nah, biasanya dalam satu agama itu dalam ibadah juga berbeda-beda, ya, tergantung mazhabnya. Mazhab antara Maliki dan Syafi'i itu berbeda-beda. Jadi imam juga berbeda-beda tergantung kita mau mengikuti yang mana. Misal kalau orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu dalam sholat subuh ada kunutnya, dan sebaliknya kalau orang yang bermazhab Imam Hambali itu ketika melakukan sholat subuh enggak disertai kunut. Nah, itu sebenarnya sama-sama masih beribadah kepada Allah dan masih dalam ruang lingkup yang sama, ya. Jadi tujuannya masih sama, yaitu beribadah kepada Allah, mencari ridho kepada Allah. Kalau enggak ada masalah, jadi enggak usah dipertentangkan, enggak usah dipermasalahkan. Toh tujuan kita itu sama, hanya berbeda pendapat saja, ya. Jadi enggak usah mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan, karena itu akan menyebabkan suatu permasalahan. Nah, kalau dalam kerukunan intern dalam satu agama saja sering ada bentrokan, sering dipermasalahkan, nanti bisa saja orang ketiga yang tidak suka dengan Islam itu bisa memecah belahkan umat Islam, ya. Jadi dalam hal-hal yang kecil enggak usah dipermasalahkan. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Kalau antar umat beragama berarti
dengan agama lain ya, dengan kepercayaan orang lain. Oke, kita harus bisa menenggang atau bisa menghargai kepercayaan orang lain. Kalau kita bisa menghargai kepercayaan orang lain, maka orang lain pun akan bisa menghargai kita. Ya, jadi dalam suatu ibadah kepercayaan orang lain, kita harus bisa menghargainya. Jangan kamu orang Kristen ya, kenapa sih ibadahnya gini, kayaknya salah tuh ibadah gini tuh, emang apa sih manfaatnya? Kalau sholat mah manfaatnya banyak, gini 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 gini. Berarti itu sudah menjudge bahwa kepercayaan orang lain itu nggak benar ya, apalagi cara ngomongnya sudah nggak benar. Jadi hindari hal-hal yang bisa merusak tali ikatan hubungan kita, baik ikatan dalam keluarga, ikatan pertemanan, persaudaraan, bahkan dalam satu negara ya. Biasanya dalam satu negara itu kalau ada politik itu bisa rame banget dengan pendapat politiknya masing-masing. Nah, setelah politik tersebut selesai, biasanya baru meredam. Itu juga biasanya dalam beberapa bulan lah baru bisa reda. Nah, jadi jangan sampai dikit-dikit kita mempermasalahkan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, alias kita harus bisa toleran dengan pendapat orang lain ya. Jangan lupa bikin resume atau rangkuman pembelajaran kali ini bersama Ibu dicukupkan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.